Solo Leveling adalah sebuah kisah yang menceritakan seorang pemuda bernama Sung Jin-woo yang berusaha menaikkan levelnya untuk menjadi yang terkuat. Diceritakan beberapa puluh tahun lalu ada sebuah gate atau gerbang yang menghubungkan antara dua dunia yang tiba-tiba muncul. Di dalam gate terdapat makhluk aneh dan monster di dalamnya. Senjata konvensional tidak mempan untuk mengatasi mereka. Oleh karena itu, muncullah manusia yang memiliki kekuatan untuk bisa melawan mereka dan disebut sebagai hunter. Jumlah energi sihir dalam tiap hunter menentukan level atau tingkat dari hunter tersebut. Mulai dari tingkat S paling tinggi, kemudian A, B, C, D, dan terendah adalah E. Saat kekuatan dalam diri hunter bangkit, akan langsung menentukan tingkat kemampuan mereka. Dan sekeras apapun mereka berlatih, kekuatan mereka tak akan bisa berkembang. Hunter sendiri adalah sebuah profesi yang cukup menjanjikan. Para hunter melakukan raid atau serangan dan masuk ke dalam sebuah gate untuk mengalahkan monster di dalamnya. Jika berhasil, maka para hunter akan mendapat upah berupa drop item yang kemudian bisa dijual. Ada seorang pemuda bernama Sung Jin-woo, dia adalah seorang hunter dengan tingkat terendah yaitu E. Sung Jin-woo cukup terkenal karena punya julukan sebagai hunter terlemah. Sung Jin-woo selalu terluka parah saat melakukan raid. Dia selalu dirawat di rumah sakit hanya karena monster tingkat E. Sung Jin-woo sendiri punya alasan kenapa dia memilih bekerja sebagai hunter, yaitu untuk membiayai sekolah adiknya dan untuk biaya perawatan ibunya yang sedang sakit. Suatu ketika, Sung Jin-woo diajak teman partinya untuk melakukan sebuah raid di sebuah dungeon dengan tingkat D. Jin-woo mengiyakan untuk ikut serta dalam raid tersebut. Namun temannya yang bernama Lee Ju-hee melarang Sung Jin-woo untuk ikut karena tidak tega setiap kali melihat Jin-woo terluka. Ju-hee sendiri punya role sebagai seorang healer dengan tingkat B. Setiap kali Jin-woo terluka, Ju-hee semakin tidak tega melihatnya dan selalu mengobatinya. Pernah Ju-hee melarangnya, tapi Jin-woo tetap nekat untuk melanjutkan karena dia sendiri butuh uang. Nah, dalam dungeon tingkat D yang jadi tempat raid Jin-woo terjadi sebuah keanehan. Seharusnya ketika bos tiap dungeon sudah dikalahkan, maka gate akan tertutup. Tapi dalam dungeon itu terdapat sebuah terowongan yang sangat dalam. Kemungkinan dungeon yang dimasuki Jin-woo adalah dungeon ganda. Kelompok Jin-woo yang melakukan raid dalam dungeon tersebut memutuskan untuk lanjut masuk ke dalam terowongan tersebut karena mereka yakin jika bisa menyelesaikannya, maka hasil yang mereka dapat akan semakin banyak. Namun karena masih belum jelas apa yang akan terjadi ke depannya, pemimpin party yaitu Song melakukan sebuah voting siapa yang mau lanjut dan siapa yang menolak. Jumlah vote yang lanjut adalah 6 dan yang menolak juga 6. Sisa Jin-woo yang belum melakukan voting. Dia memutuskan untuk lanjut yang berarti jumlah vote untuk melanjutkan raid lebih banyak. Akhirnya mereka semua masuk ke dalam terowongan tersebut. Sampailah mereka pada sebuah ruangan tertutup dengan pintu yang sangat besar. Saat mereka masuk ke dalam, api biru menerangi ruangan tersebut. Dalam ruangan itu terdapat banyak sekali patung-patung dengan ukuran yang sangat besar. Ada patung yang memegang senjata, ada juga patung yang memegang instrumen musik. Namun yang paling menarik perhatian adalah patung yang duduk di sebuah singgasana dengan ukuran paling besar. Kejanggalan mulai terjadi. Tidak ada sama sekali monster dalam ruangan tersebut. Hanya ada sebuah tulisan yang menerangkan aturan di kuil Kartenon. Di antaranya berisi pertama, hormati dewa. Kedua, pujilah dewa. Ketiga, buktikan keimananmu. Saat Song dan lainnya sibuk membaca aturan tersebut, Ju-hee menyadari bahwa patung paling besar di ruangan itu barusan meliriknya. Usai aturan selesai dibaca, tiba-tiba pintu dalam dungeon tersebut tertutup dengan sendirinya. Orang-orang mulai panik dan tahu ini adalah jebakan. Seorang peserta ngamuk-ngamuk dan memutuskan pergi. Tapi saat dia ingin membuka pintu, dia langsung ditebas oleh patung yang menjaga pintu tersebut. Jin-woo melirik patung paling besar dan sontak menyuruh semua orang untuk tiarap. Patung tersebut langsung mengeluarkan laser dari matanya dan menyerang kelompok Jin-woo. Semua orang ketakutan dan sadar kalau yang harus mereka lawan adalah patung-patung yang ada dalam ruangan tersebut. Song yang terluka parah akibat serangan barusan mencoba menganalisa situasi dengan baik. Dalam peraturan dungeon tersebut ada sebuah peraturan terakhir yang berbunyi siapapun yang tidak menaati dewa maka dia akan mati. Sedangkan Jin-woo sadar kata dewa yang dimaksud merujuk ke patung paling besar yang mengeluarkan laser barusan. Sementara orang-orang lain mulai panik dan mencoba keluar ruangan dengan gegabah tapi justru malah tewas terkena serangan. Jin-woo mengetahui keanehan dungeon ini. Patung-patung tersebut harusnya dengan mudah bisa menghabisi mereka semua, tapi anehnya hanya menyerang saat ada orang yang kabur. Kemudian Jin-woo menyadari peraturan dalam ruangan tersebut punya maksud tersendiri. Aturan pertama adalah hormati dewa. Jin-woo coba mengetes dengan berdiri lalu menundukkan kepala. Benar, patung tersebut berhenti menembakkan laser dari matanya dan tersenyum. Setelah beberapa saat, patung paling besar berdiri dari singgasana dan berjalan. Jin-woo kemudian mengingat aturan kedua adalah pujilah dewa. Ada salah satu anggota kelompok mencoba melakukan pujian pada dewa tersebut, namun dia malah diinjak. Jin-woo kebingungan apa yang harus dia lakukan. Sambil terus berlari dan mengamati keadaan, dia memperhatikan sekeliling. Dia sadar ada patung yang memegang instrumen musik sedangkan yang lain memegang senjata. Jin-woo segera menyuruh semua orang lari menuju patung yang memegang instrumen musik. Setelahnya, patung yang memegang instrumen musik memainkan musik.
Dan benar, setelah semua orang berdiri di setiap patung instrumen musik, patung tersebut berhenti menyerang dan kembali duduk di singgasananya. Belum selesai, aturan ketiga adalah buktikan keimananmu. Secara tiba-tiba muncul sebuah altar di tengah ruangan itu. Jinwoo langsung sadar maksud dari aturan ketiga, yaitu memberikan sebuah persembahan pada sang dewa. Anggota party lain memutuskan Song adalah persembahan yang cocok karena dia bertanggung jawab memimpin kelompok tersebut. Song berjalan maju dan api menyala di dekat altar tersebut. Jinwoo ikut maju dan api lainnya ikut menyala. Dia kemudian menyuruh beberapa orang juga ikut maju. Api kembali menyala sesuai jumlah orang yang berada di altar tersebut. Saat semua orang sudah berada di altar, pintu dungeon tiba-tiba terbuka. Namun saat itu juga semua patung yang ada dalam ruangan tersebut bergerak maju berjalan mendekati orang-orang. Ada satu orang yang sudah tidak kuat dan langsung melarikan diri ke arah pintu. Dia selamat dan tidak diserang sama sekali. Satu orang lagi mencoba lari dan berhasil selamat. Tiap kali ada yang kabur, api dalam altar tersebut padam dan pintu keluar menutup sedikit demi sedikit serta patung-patung semakin mendekat. Pada akhirnya Jinwoo menyadari hanya akan tersisa satu orang yang menjadi persembahan. Jinwoo tahu dirinya paling lemah. Dia mengalah karena tahu semua orang punya keluarga yang menanti kepulangan mereka. Semua orang pergi hingga akhirnya tersisa dirinya sendiri. Dia tahu ini adalah keputusannya, tapi dia menyesal kenapa harus dia. Padahal dia sendiri juga punya keluarga yang menunggunya. Dengan penuh kepasrahan dan diserang bertubi-tubi patung, Jinwoo langsung mengatakan bahwa dirinya juga ingin hidup. Di saat-saat terakhir ketika Jinwoo sekarat, muncul sebuah notifikasi yang bertuliskan persiapan menjadi yang terkuat. Disinilah petualangan Sung Jinwoo benar-benar baru dimulai. Jinwoo membuka mata dan saat terbangun dia sudah ada di rumah sakit. Dia heran bagaimana bisa tubuhnya sama sekali tidak memiliki bekas luka setelah tersiksa dalam dungeon sebelumnya. Dia bertanya apakah semua yang dialami hanya mimpi. Saat itu juga ada dua orang pria yang memasuki kamar tempat Jinwoo dirawat. Mereka adalah pengawas dari Departemen Asosiasi Hunter yaitu Woo Jinchul dan Kan Tae-sik. Kedua pengawas tersebut menjelaskan bahwa Jinwoo sudah tertidur selama 3 hari di rumah sakit. Mereka juga menjelaskan bagaimana kondisi kelompok party Jinwoo setelah memasuki dungeon. Woo Jinchul juga mencurigai bahwa Jinwoo telah mengalami kebangkitan kedua. Jinwoo yang mendengarnya kaget dan dia merasa senang jika benar maka bisa saja di kebangkitan keduanya dia sudah naik level jadi tingkat A ataupun S. Tapi setelah diperiksa menggunakan alat pendeteksi, rupanya Jinwoo masih berada di tingkat E. Namun ada yang berbeda sejak kebangkitannya. Jinwoo mendapat semacam quest khusus yang hanya bisa dia lakukan. Muncul sebuah notifikasi di mana hanya dirinya yang bisa melihat notif tersebut. Sistem tersebut didesain untuk membantu perkembangan pemain, dan kalau tidak mengikuti arahan dari sistem, maka player akan mendapat penalti atau hukuman. Jinwoo mendapat sebuah misi yang bertuliskan untuk melakukan sebuah misi harian yang mana dia harus push up, sit up, squat, dan lari. Kalau tidak selesai, maka dia akan dapat hukuman. Awalnya, Jinwoo hanya menganggap ini sebuah candaan, hingga akhirnya waktu untuk melakukan misi harian telah habis. Secara mendadak, Jinwoo berpindah tempat ke sebuah padang gurun luas. Di sana ada monster kelabang raksasa. Jinwoo harus bertahan menghadapi kelabang tersebut selama 4 jam dan bertahan hidup. Jinwoo berlari mati-matian hingga akhirnya dia berhasil melewati waktu 4 jam. Selesai itu, Jinwoo langsung dipindahkan kembali ke rumah sakit. Keesokan harinya, Jinwoo kembali mendapat quest harian yang hampir sama. Dia berlari mengelilingi rumah sakit padahal baru saja sembuh. Saat itu, Jinwoo akhirnya menyadari beberapa hal. Pertama, layar notifikasi yang muncul di hadapannya bukanlah sebuah ilusi. Kalau menyelesaikan quest harian, dia akan mendapat hadiah. Dia juga bisa mendapat poin tambahan di mana poin tersebut dapat meningkatkan kemampuan yang disuka. Jika dia menambah bagian kekuatan, maka kekuatannya akan bertambah dan ototnya semakin kuat. Dia juga mendapat sebuah random box yang berisi sebuah kunci untuk membuka sebuah dungeon khusus. Karena penasaran, Jinwoo memutuskan untuk memakai kunci tersebut untuk memasuki sebuah dungeon yang mana hanya khusus untuk dirinya dan orang lain tidak bisa melihat atau memasukinya. Untuk keluar dari dungeon tersebut, Jinwoo harus menyelesaikannya tanpa bantuan orang lain. Jinwoo merasa ragu dan takut apa dia bisa menyelesaikannya sendiri, sedangkan sebelumnya dia selalu terluka parah bahkan tiap kali melawan monster dengan tingkat paling rendah. Ketika memasuki bagian dalam, dia diserang oleh sekawanan goblin. Awalnya Jinwoo kesusahan, tapi dia berhasil melancarkan serangan dan mengalahkan goblin-goblin tersebut. Setelah goblin, muncullah monster lain yaitu serigala, yang pastinya lebih kuat dari goblin barusan. Jinwoo kembali ketakutan karena tidak tahu apa dia bisa menang. Jinwoo pun mau nggak mau harus bertarung. Dia mengeluarkan sebuah senjata dari inventory lalu menebas serigala itu dengan pedang yang dia simpan. Tapi belum berakhir, serigala tersebut memanggil kawanannya yang lain untuk ikut membantu dan mengepung Jinwoo. Jinwoo
sekali lagi harus menghadapi monster-monster serigala tersebut. Dengan segala motivasi yang dia punya, dia memberanikan diri untuk terus bertarung. Jinwoo pun akhirnya berhasil menyelesaikan semua monster serigala tersebut. Dia bertanya apakah dia harus berhenti atau lanjut, dan dia memutuskan untuk lanjut menjelajah ke dalam dungeon. Jinwoo akhirnya bertemu bos dalam dungeon tersebut yang berupa seekor ular besar. Ular tersebut sangat kuat dan sulit dilukai karena kulitnya sangat keras. Jinwoo sampai kewalahan menghadapinya. Dia sempat terdesak dan hampir kalah. Namun Jinwoo mengingat kembali bahwa dia selama ini selalu dijuluki hunter terlemah. Kali ini dia ingin bangkit dan ingin menjadi kuat. Jinwoo sekali lagi berdiri dan menghajar ular tersebut dengan luapan amarah. Dia menemukan cara bagaimana melukai ular tersebut, yaitu dengan menyerang bagian lehernya. Akhirnya ular tersebut berhasil dikalahkan dan Jinwoo naik level. Dia juga mendapat drop item berupa belati hasil dari mengalahkan ular itu. Dengan ini Jinwoo pertama kalinya berhasil menyelesaikan sebuah dungeon sendirian tanpa bantuan orang lain. Jinwoo rutin menyelesaikan quest harian yang diberikan sistem. Alhasil hari demi hari badan Jinwoo semakin bagus. Bahkan dia jadi bahan perbincangan oleh perawat-perawat yang ada di rumah sakit. Mereka juga heran bagaimana bisa masa otot seseorang bisa berkembang secepat itu. Adiknya sendiri juga kagum melihat perkembangan tubuh kakaknya yang sangat cepat. Jinwoo sendiri hingga saat ini belum menyadari fenomena apa yang terjadi padanya. Tapi satu hal yang pasti, dia telah mengalami kebangkitan kedua dan dia tidak ingin sampai mencolok. Jinwoo juga tidak ingin memancing perhatian banyak orang sebelum dia mengetahui asal kekuatannya. Suatu ketika dia mendapat quest untuk menemani sebuah party yang dipimpin oleh Hwang Dong-suk. Party mereka membutuhkan anggota yang cukup agar bisa masuk ke dalam dungeon. Jinwoo tidak dihitung sebagai penyerang, alias dia di bawah hanya bertugas untuk membawa barang-barang mereka saja. Akan tetapi dia tetap akan mendapat bayaran atas partisipasinya. Selain Jinwoo, ada anggota lain yang punya tugas yang sama dengan Jinwoo. Dia adalah Yu Jinwoo, seorang hunter dengan peringkat D. Dari penampilannya, Jinwoo adalah anak orang kaya karena dia memakai jirah dan perlengkapan yang terlihat mahal. Setelah semua anggota lengkap, mereka berangkat masuk ke dalam gate. Gate tersebut dikonfirmasi memiliki tingkat kesulitan C. Sesampainya mereka di dalam, Jinwoo adalah orang pertama yang menyadari monster dalam dungeon tersebut adalah tipe serangga. Dan benar, mereka langsung diserbu banyak sekali monster serangga. Karena tingkatnya masih muda, mereka berhasil mengatasi semua monster tanpa mengalami kendala. Mereka semua memasuki dungeon lebih dalam, hingga tibalah mereka di sebuah tempat dengan banyak kristal mana. Tentu saja jika semua batu tersebut dijual akan sangat mahal. Namun sebelum mereka menambang batu-batu kristal itu, mereka harus mengalahkan bos monster yang merupakan seekor laba-laba raksasa. Ketua party Hwang Dong-suk berkata bahwa perlengkapan menambang mereka ketinggalan, jadi mereka harus kembali untuk mengambilnya dan menyuruh Jinwoo dan Jinwoo untuk tetap berjaga di tempat bos berada. Jinwoo mulai menyadari ada yang janggal, dan benar tiba-tiba pintu dari dungeon tersebut tertutup. Jinwoo dan Jinwoo terjebak di dalamnya. Ternyata benar dugaan Jinwoo kalau mereka berencana menumbalkan Jinwoo dan Jinwoo. Mau tidak mau, Jinwoo harus berhadapan dengan monster laba-laba dengan level C. Tapi bagi Jinwoo ini bukanlah apa-apa. Dengan pede dia maju dan bilang akan mengalahkannya sendirian. Jinwoo sama sekali tidak merasakan ketakutan yang membuatnya gemetar. Dengan levelnya yang saat ini adalah 18, dia yakin bisa mengalahkan laba-laba itu. Jinwoo menyerang kaki dari laba-laba itu, tapi ternyata kulitnya sangat keras. Pergerakan Jinwoo sangat cepat dan membuat Jinwoo heran apa benar Jinwoo hunter tingkat E. Jinwoo harus menyelesaikannya dengan cepat, kalau tidak dia akan semakin kelelahan. Sementara laba-laba tersebut mampu menyemburkan cairan asam yang bisa melelehkan objek. Jinwoo kemudian mengaktifkan skill lari dan bergerak cepat untuk mengincar kepala laba-laba itu. Namun sayangnya kepalanya juga sangat keras. Jinwoo menyerang beberapa kali tapi justru dia yang terkena serangan. Dia mengaktifkan recovery untuk memulihkan kembali tenaganya. Jinwoo menyerang laba-laba itu tepat di bagian matanya dan menusuknya beberapa kali. Alhasil laba-laba itu akhirnya berhasil ditumbangkan. Jinwoo yang melihatnya masih tidak percaya Jinwoo bisa mengalahkan monster tersebut sendirian. Hwang Dong-suk dan partinya sudah kembali. Mereka terkejut melihat Jinwoo dan Jinwoo masih hidup. Ditambah mereka juga berhasil mengalahkan bos dungeon. Dong-suk mengira yang mengalahkan bos tersebut adalah Jinwoo. Jadi dia menyuruh Jinwoo menghabisi Jinwoo. Tapi Jinwoo memihak pada Jinwoo. Dong-suk memutuskan untuk menghabisi mereka berdua agar tidak melaporkan kejadian ini pada asosiasi hunter. Jinwoo mendapat quest dadakan yang menyuruhnya untuk mengalahkan orang-orang tersebut yang hendak menghabisinya. Jinwoo ragu apa dia harus melakukannya, karena jika iya maka dia harus membunuh manusia untuk pertama kalinya. Sedangkan jika dia menolak maka jantungnya akan berhenti berdetak. Begitulah kata sistem. Dia sadar sistem tersebut berusaha memanfaatkan dirinya, sedangkan dirinya juga membutuhkan sistem tersebut. Akhirnya Jinwoo memutuskan untuk mengikuti arahan dari sistem. Dengan mata yang menyala dan sikap yang dingin, dengan mudah dia langsung menghabisi salah seorang anggota kelompok Dong-suk.
Jinwoo sadar dia sudah tidak bisa kembali lagi, jadi dia menghabisi seluruh anggota kelompok Dongsuk. Hingga akhirnya tersisa Dongsuk sendiri. Dia berusaha melawan, namun tingkat Jinwoo jauh di atas Dongsuk. Dongsuk pun tewas di tangan Jinwoo. Jinwoo dan Jinwoo keluar dari dungeon dengan hanya mereka berdua. Jinwoo sendiri diam dan gak menceritakan kejadian di dalam dungeon karena secara gak langsung dia sudah diselamatkan oleh Jinwoo. Insiden yang terjadi pada dungeon itu rupanya jadi masalah karena setelah diselidiki asosiasi hunter mereka merasa janggal. Hanya Jinwoo dan Jinwoo yang selamat, di mana mereka hanya hunter tingkat E dan D. Lumrahnya mereka selamat karena kabur, tapi justru mengalahkan bos dungeon dengan tingkat C. Jinwoo tidak dicurigai karena memakai perlengkapan bertarung yang lengkap. Masalahnya ada pada Jinwoo. Dia hanya hunter tingkat E tapi bisa lolos, sementara hunter tingkat C Dongsuk justru tewas. Setelah Jinwoo dan Jinwoo berhasil menyelesaikan dungeon bersama, mereka bertemu kembali untuk melakukan sebuah kesepakatan. Jinwoo mengaku pada Jinwoo kalau dia ingin menjadi Guildmaster. Untuk menjadi Guildmaster, salah satu syaratnya adalah menjadi hunter berpengalaman raid lebih dari 20 kali. Jinwoo mengakui kemampuan bertarungnya sangat kurang, oleh karena itu dia meminta bantuan Jinwoo untuk menyelesaikan raid 19 kali lagi. Jika mau, Jinwoo akan memberikan bayaran sebesar 30 miliar. Jinwoo awalnya ragu apa harus mengambil job ini karena menurutnya terlalu beresiko bekerja sama dengan orang yang tidak paham tentang fenomena yang terjadi pada dirinya. Ketika Jinwoo menolak, Jinwoo mengatakan kalau dia nggak akan membocorkan rahasia apapun mengenai Jinwoo. Di suatu pagi, Jinwoo sedang melakukan lari pagi untuk menyelesaikan quest hariannya. Terjadi anomali yaitu daily questnya berubah menjadi secret quest. Saat membuka kotak hadiah, lagi-lagi dia mendapat kunci. Kunci tersebut digunakan untuk memasuki dungeon kastil iblis dengan tingkat kesulitan S. Yang menggiurkan dari quest ini adalah hadiahnya berupa bahan untuk meracik elisir kehidupan yang bisa menyembuhkan semua penyakit dengan sihir yang kuat. Jinwoo membutuhkannya untuk mengobati penyakit ibunya yang mengalami tidur panjang. Jinwoo memutuskan untuk mencoba dungeon dengan tingkat kesulitan S tersebut. Di sana, dia langsung bertemu dengan monster tingkat S bernama Cerberus. Wujudnya adalah seekor anjing berkepala 3. Pertarungan Jinwoo dan Cerberus dimulai. Setiap serangan dan skill yang diaktifkan Jinwoo sama sekali tidak melukai Cerberus. Malahan di sini Jinwoo yang terluka parah bahkan hampir sekarat. Sekalipun Jinwoo melakukan heal, dia masih terus terluka kena serangan Cerberus. Sementara Cerberus belum mengalami luka yang fatal atau menunjukkan tanda-tanda melemah. Dia meminum ramuan dari inventory untuk mengurangi physical damage sebesar 20% dan kembali bertarung. Jinwoo menyerang Cerberus dengan membabi buta. Dia menyerang Cerberus dengan belatinya yang sudah dilapisi dengan racun. Dengan penuh amarah, dia menyerang mata Cerberus dan menusuknya sampai terluka parah. Cerberus pun berhasil dikalahkan dengan susah payah oleh Jinwoo. Dia mendapat item berupa kunci untuk membuka pintu yang dijaga Cerberus, serta roadmap untuk menciptakan ramuan kehidupan. Pengalaman Jinwoo kali ini membuatnya sadar kalau levelnya saat ini belum cukup untuk maju lebih jauh, tapi dia berjanji akan kembali lagi ke dalam dungeon tersebut. Karena Jinwoo menyadari bahwa dirinya belum terlalu kuat, akhirnya menyetujui permintaan Jinwoo untuk menaikkan level. Tapi dengan sebuah syarat hanya dia dan Jinwoo yang akan menyelesaikan raid dungeon. Jinwoo langsung mengiyakannya. Sebelum memulai raidnya bersama Jinwoo, Jinwoo mendapat quest lain untuk menyelesaikan sebuah dungeon. Namun kali ini dia mengerjakannya dengan mantan teman partinya yaitu Song. Song meminta maaf pada Jinwoo atas tragedi yang melibatkan dia sebelumnya. Di sana juga ada Juhi serta 2 teman partinya yang dulu. Gak hanya itu, ada lagi orang lain yang ikut party kali ini, yaitu mantan narapidana yang menjadi pengganti untuk mengikuti misi kali ini. Mereka mendapat gerasi, jadi mereka tak akan membahayakan. Tim pengawas dari asosiasi hunter Kang Tae-sik juga ikut mengawasi para narapidana. Dia adalah hunter tingkat B sekaligus orang yang dulu ikut menjenguk Jinwoo di rumah sakit. Mereka semua masuk ke dalam dungeon dan menghadapi monster bersama. Tapi ada momen di mana jalan di dalam dungeon bercabang. Kang menyarankan untuk mengambil rute yang berbeda dan berpencar. Kang mengambil jalur kanan bersama tahanan. Jinwoo, Jinwoo, dan Johi mengambil jalur kiri. Sementara sisanya jalur tengah. Jalur tengah hanya berisi goblin, begitu juga dengan jalur kanan. Ternyata ada maksud kenapa Kang memilih jalur kanan dengan para tahanan, yaitu dia mendapat misi khusus untuk menghabisi mereka. Sayangnya teman Jinwoo yang berada di jalur tengah bertemu dengan Kang karena jalur mereka terhubung. Saat Jinwoo terus berjalan menyusuri lorong, rupanya jalurnya juga terhubung dengan jalur yang sama dengan Kang. Dia melihat teman-temannya dihabisi dan terluka parah. Kang menyadari jika tindakannya sudah ketahuan dan coba menyerang mereka semua sekaligus. Song mencoba maju menyerang Kang, tapi sayangnya dia nggak sanggup melawan Kang sekalipun dibantu Juhi sebagai healer. Jinwoo memutuskan bahwa dirinya sendiri yang akan melawan Kang dan menyuruh temannya mundur. Kang menyadari Jinwoo adalah orang yang dia temui di rumah sakit. Dia melihat Jinwoo sangat berbeda dan sadar Jinwoo memang sudah mengalami kebangkitan kedua. Di sisi lain, Jinwoo mendapat quest baru yaitu untuk menghabisi musuh di depannya.
Mereka pun bertarung. Kecepatan mereka berdua sangat cepat. Jinwoo menyerang Kang dengan belati racun miliknya. Kang yang terkena racun masih terus menyerang Jinwoo dengan skill menghilangnya. Jinwoo terkena serangan Kang tapi berhasil sembuh berkat skill penyembuhnya. Jinwoo langsung menyerang Kang dan berhasil menghabisi Kang dengan skill intimidasi miliknya. Kabar kematian Kang langsung didengar oleh asosiasi Hunter. Jinwoo ditanyai oleh petugas siapa yang sudah membunuh Kang. Song mencoba menutupi faktanya dengan mengatakan bahwa dirinya lah yang mengalahkan Kang Tae-sik. Song berkata pada Jinwoo ini adalah bentuk balas budinya. Setelah berhasil menyelesaikan dungeon, Jinwoo akhirnya melakukan raid pertamanya dengan Jinho. Jinho mengajak hunter lainnya untuk melengkapi jumlah anggota party. Tapi yang masuk ke dalam dungeon hanya Jinwoo dan Jinho. Sedangkan sisa semuanya tinggal menunggu di luar. Meskipun hanya menunggu di luar, mereka mendapat bayaran 3 juta tiap orang. Jika sampai melanggar, maka mereka kena denda 10 kali lipat dari bayarannya dan tidak boleh sampai menceritakan ini pada orang lain. Dengan mudahnya, Jinwoo menyelesaikan tiap dungeon tanpa mengalami kendala. Dengan begini, Jinwoo juga dapat menaikkan levelnya dengan mudah dan tanpa harus merasa khawatir kekuatannya ini diketahui banyak orang. Kabar tentang Jinho yang menyelesaikan tiap dungeon menyebar dengan cepat. Namun karena Jinho memonopoli semua gate tingkat C, tentu saja berita ini tersebar. Membuat media menyelidiki dan mengetahui nama Sung Jinwoo. Ada orang dari media yang menemui Jinwoo dan bertanya apakah dia mau ikut bersamanya. Meskipun sudah ditawar dengan bayaran yang tinggi, tapi Jinwoo tetap menolak karena bayaran yang diberikan Jinho sudah sangat banyak. Jinwoo bertanya dari mana orang tersebut tahu mengenai dirinya. Dia mengancam jika sampai menyebarkannya maka orang tersebut akan dihabisi. Di sela-sela waktu menjalani questnya bersama dengan Jinho, Jinwoo mendapat quest baru yang berjudul quest perubahan kelas. Dia menyetujui quest tersebut dan masuk ke dalam dungeon. Di dalam dungeon tersebut, Jinwoo melawan monster kesatria yang memiliki zirah tebal. Awalnya dengan mudah Jinwoo mengalahkan mereka satu persatu, namun perlahan demi perlahan muncul lagi monster baru yaitu penyihir. Jinwoo masih bisa mengatasinya hingga dia sampai di ruangan bos. Bos ruangan tersebut adalah seorang kesatria yang bernama Igris. Igris langsung menyerang Jinwoo dengan pedangnya. Jinwoo kewalahan dan sampai tersudut. Padahal Igris memakai zirah yang berat namun pergerakannya sangat cepat, serta serangannya terasa sangat kuat dan memiliki daya penghancur yang luar biasa. Jinwoo bertarung habis-habisan hingga akhirnya dia berhasil menyerang leher Igris dengan brutal. Akhirnya Igris berhasil dikalahkan. Belum berhenti di sana, setelah Igris dikalahkan dalam dungeon tersebut keluar monster zirah dalam jumlah yang sangat banyak. Tiap kali dikalahkan monster zirah muncul kembali. Jinwoo kewalahan karena mereka tidak ada habisnya. Beruntungnya ketika dia kelelahan dirinya ditransfer ke tempat lain akibat penalti tidak melakukan misi harian. Karena diselamatkan situasi, Jinwoo bisa menyembuhkan dirinya sembari menaikkan level. Setelah beberapa jam, Jinwoo kembali ditransfer ke tempat domain Igris. Monster armor semakin banyak tapi Jinwoo sudah pulih. Jinwoo kembali menghabisi monster armor di sana. Tapi tidak ada gunanya karena jumlah mereka sama sekali tidak berkurang. Akhirnya Jinwoo sadar di antara mereka ada penyihir. Penyihir tersebut terus merapalkan mantra. Rupanya penyihir-penyihir merapalkan mantra untuk memanggil monster armor. Jinwoo langsung tahu kalau dia harus mengalahkan semua penyihir-penyihir tersebut. Dan benar setelah semua penyihir dikalahkan tidak ada lagi monster armor yang muncul. Sistem memberikan notifikasi bahwa Jinwoo punya pilihan untuk pindah job menjadi Necromancer. Necromancer sendiri adalah penyihir yang dapat memanggil undead sebagai pasukannya. Jinwoo bingung karena dia nggak memiliki minat menjadi seorang penyihir. Dia lebih suka bertarung dari jarak dekat dan tidak cocok bertarung di garis belakang. Namun ketika dia menolaknya, sistem kembali mengarahkan Jinwoo untuk menjadi Necromancer. Jinwoo mencoba melihat keuntungan apa yang dia dapat jika memilih jadi Necromancer. Tak ada aturan yang menyebutkan Necromancer dilarang bertarung di garis depan. Selain itu, jika dia mengiyakannya, maka tentara bayangannya juga akan ikut naik level. Jinwoo akhirnya memutuskan untuk mengubah statusnya jadi Necromancer. Jinwoo secara mengejutkan mendapat skill Shadow Extraction. Untuk mengaktifkannya, dia memberikan nama Arise. Lalu semua tentara dan monster armor yang dia kalahkan bangkit. Dia jadi kepikiran untuk membangkitkan Igris dan menjadikannya pasukan bayangan. Dengan mengorbankan beberapa tentara bayangan, dia mencoba membangkitkan Igris. Setelah gagal 2 kali, dalam percobaan yang ketiga, Igris berhasil dibangkitkan dan menjadi prajurit bayangan Jinwoo. Dengan begini, Jinwoo telah berhasil menaikkan levelnya lebih jauh dan menjadi raja tentara bayangan. Begitulah akhir cerita dari seorang pemuda yang awalnya dijuluki hunter terlemah, mencoba menaikkan levelnya sendirian atau solo leveling untuk menjadi yang terkuat.